Kita bersama-sama dan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini, tentunya kita punya ada cinta. Tahu saudaraku cinta? Cinta kita adalah di tempat ini. Ya. Kenapa saya katakan demikian saudara sekalian? Cinta itu paling benar. Ya. Di mana nanti ya yang dia kita kasihi. Jadi kita juga yang hadir pada sore hari ini saudaraku, kita harus membuktikan supaya juga calon wakil bupati nanti dia senang juga. Tujuan kita hadir pada sore hari ini saudaraku, bukan kita datang untuk mempermainkan, ya, karena kita cinta kepada paket ini sehati, maka disitulah tujuan hidup kita. Jadi saudaraku yang saya cintai pada sore hari ini, mari kita, ya, jangan kita sia-siakan kehadiran kita pada sore hari ini. Jadi mari kita untuk kita pilih paket sehati. Mahu harai. Saudaraku, Pak Kris Praing yang tidak sempat hadir hari ini, sebenarnya saya katakan bahwa beliau itu sering hadir, ya, waktu kami rapat daerah di Waingapu. Tentu mungkin Bapak itu sudah kenal kami di Gestia. Maka kami bersyukur pada sore hari ini, mari kita bersatu, ya, pilihan kita, supaya kita jangan menilai orang kita bahwa kita punya banyak begini, baru kita ketika nanti natakannya nari pakauku, ya, natu ngapakajala, jangan kita pilih siapa-siapa, dan mari kita satu hati dalam satu paket hati, ya. Jadi itu yang saya sampaikan buat kita semua. Saya kira ini saja penyampaian saya. Sekian dan terima kasih. Jadi di malam adanya Umbu Hapu Baik, saat ini kita akan dengarkan sapaan politik yang akan disampaikan oleh tokoh perempuan, dalam hal ini Febriani Anang Gambar. Kepada mewakili tokoh perempuan, tidak ada? Oke, kita lanjut. Sapaan politik mewakili tokoh masyarakat yang akan disampaikan oleh Habita Uhangara. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, ina ama tamatung dengan aku ero pembuhan abuan dulu pendi yaw ama pa Kristian nakakamano makalaku nakawai nakawai nakatalhan mo rin mong dahaw yamu kita rin na pinima hukot ako taka na nakalipin panimo gay maya hanggang pa Kristian kapalit ang hawan hanggang man hanggang pa Kristian basta na panindawa na mo na magpulong kalit pa hanggang kajian dan terima.
Ya, terima kasih. Padat jelas, ya. Biarkan dan mandai tapi ihimpangin, ya. Na pambadi tawan mata, abu japuli mo niya kan. Ya, abu hama na ahon na, juga niya cerita, tapi dapat ni ay, napon ya katatal ko kuwag pa niya. Baik, ang buong majalangan ng tumatu. Dari Liana, kita akan dengarkan orasi politik yang akan disampaikan oleh Ketua Pemenang Paket Sehati FR yang akan disampaikan oleh Bapak Yadar Pilangira. Baik, terima kasih MC memberikan waktu dan tempat. Selamat siang, salam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Timur periode 2024-2029, Bapak Dr. Andus Christopher Langpreng MSI dan Bapak Prangkilan Kemani SSDP MSI. Yang sama saya hormati anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur dari Partai Demokrat Bapak Endal Medeiwa. Yang sama saya hormati Wakil Ketua Tim Kerja Kabupaten dan Kakak Perdi Purumawa dan teman-teman tim media, tim milenial yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang sama saya hormati tim kerja tingkat kecamatan Mahu, tingkat desa, desa Lehiru, tingkat dusun, RW dan RT yang sama saya hormati. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh ibu, tokoh pemuda dan pemudi, singkatnya Bapak Ibu masyarakat Kecamatan Mahu. Yang sama saya hormati yang sudah satu hati bersama Paket Hati pada siang hari ini boleh terlaksananya kegiatan kampanye di tempat ini. Ada dari Panwaslu, kecamatan dan desa, ada dari kepolisian, tadi dari Polsek Pandawai melaksanakan pengamanan pada hari ini. Aminang kumatomat menyarankan aplarih niyana tanang gulunua watung gulihi bingi ay pung kumatuwe pataku dono munyong petoko hubang kampagiro windu mabelong mabeleng barang tuku lepal kumuluku. Aminang otomat menyarankan aplarih sebelum saya menyampaikan orasi politik sebagai ketua tim kerja. Yang pertama-tama saya menyampaikan dulu permohonan maaf dari Pak Bupati dan satu sekaligus sebagai calon Bupati Sumba Timur periode 2024-2029 Bapak Christopher Prime MSI. Aminang otomat menyarankan melang kondo melang wang meja dagalending ko dan pada penam dahwalu dan pada paai itu melangung lah luludi luar nakawai. Tadi pagi beliau di telepon, beliau harus kembali tadi pagi ke Waingapu karena ada urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan pada hari ini. Kenapa seperti itu Bapak Ibu dan sekalian? Pak Bupati ini masih Bupati Sumba Timur. Jadi ya kero cuti nanya japun nanya kan masih jabatan wanggo jagawanan tahu begitan lah medsos lah FB dia. Hanya dia cuti saja dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 23 November yang akan datang. Dia masih tetap bupati. Hanya cuti di luar tanggung negara saja. Bata pelaku yang kampanye ya na bamaring na bulan dah. Jadi ya hitung dan ini hari masih 40 loro na lepas cuti na. Setelah nanti tanggal 23 November nanti jam 12 malam lewat 1 menit itu kawang kalman itu beli mah ya lekuru ya nanti beli ya da bunga-bunga leyo la lekuru benggol. Jadi seperti itu. Jadi beliau tadi harus ke Waingapu untuk dalam tugas-tugas itu yang saya katakan tadi. Jadi jadi pemelang kija dagalendi napharukun ehi lapa waro ngarunya ya perdujak marabanya napbada pahaman dalam ngaruh biar dan lima bahwa lodunah juga ini dalam dehelulu dilu dan tai la desa Pregalala. Oleh karena itu atas nama calon bupati Pak Christopher Prime saya menyampaikan sungguh permohonan maaf kepada keluarga besar yang ada dalam tenda sukacita pada siang hari ini. Aminang Komat menjalankan apelarian Yana. Yang pertama-tama saya sebagai ketua tim kerja dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Paket Sehati, kupetakan gaya Malang, Pondok Malang, kupetakan gaya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh rumpun keluarga terkait di Kecamatan Maho ini dan lebih khusus di Desa Luludilu ini. Karena banyak midun mapenam dahwal mapa itu melang, weli kengiu ana modong
badinyin makona memutung barang lima mamiona membadamana kabamata mamiona mempersiapkan panggung kehormatan ini tanpa punya hati yang tulus kepada seluruh rumpun keluarga, seluruh tim kerja baik tingkat kecamatan dengan tingkat desa, Pak calon bupati dan Pak calon wakil yang dihadiri langsung oleh Pak calon wakil ini, tidak akan kita bersama-sama dalam sebuah tanda kehormatan. Terima kasih banyak kepada seluruh keluarga terkait yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sampai dengan siang hari ini. Amain na tomat menjarangkan abdul hinian. Gigin nahu ini nggak malah kenjara lo arah. Lupang kabadi katua tunggu itu ma enjoy ini hampir nagalebi dan meninjal kecamatan mah. Dan meninjal ada seluruh lahir. Uang hiwada hampir ada calon bupati dan ada calon wakil bupati. Karena ada banyak dunia nama undang leiti nama mandong lekuru. Nama kur dalam bangkin nama itu dari 5. Jadi ya kah di pinggir tanah tapung lu kemenangan. Hari ini adalah hari ketiga kami keliling ini selatan. Kami dari kecamatan Mataulapau, kami terus ke kecamatan Bebirwai, kami nginap. Kami terus ke kecamatan Kerera. Tadi malam kami harus nginap lagi di Lehiru dan hari ini kami ada di Lulilu dan sebentar kami akan terus ke Prekalala dan besok kami harus ke Desa Ramok lagi. Dan setiap hari ini kami jalan Bapak Ibu dan sekalian. Ama ina matomat menjarangkan apa yang Gigi bunda yang tunnya mi kelebi ina kelebi anak angode di mabetua kahopang yang berkeruhin hiwarum punya namanya yang lepur rumah lepur dogai limi nama karang badang raka nam kerdoh laku lati ona batomi latun him bundanya nami him pengaran nangkap makapidawan tapi kan gigi nehetengi yang lamatan mambil tokung bihun dari hediah kelupang kata hambur aja badi de calon bupati de calon wakil bupati hiwan aja papreng kita ngipa Chris Prai karena baninya na perasaan dan nyata yang kita mentitipkan di pundak mereka 5 tahun yang akan datang. Itu yang menjadi tujuan utama kita, Bapak Ibu. Oleh karena itulah apa yang menjadi harapan kita kepada mereka ini, kita harus titipkan pada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati adalah calon bupati dan wakil bupati yang tepat, yang menjadi harapan masyarakat di Desa Lehiru. Ama ina matomat menjarangkan pelarian Lulundilu. Lulundilu. Bani dah kena hona kalau matang mampir la tokong bihun ona la pahampurannya na calon wakil bupati tayana. Jadi ya kah? Ngara may on na purna lamang na buyut ng 5 ona. Banang guliwa ka hukana berapa baru ya tayo. Banang guliwa ka hukana berapa baru ya kon namang yang lakap tu kalam belum mamit hawibin nyemu kalembi ina kalembi ana ang debi mo kutu ka hupang ka pukirohin. Maninggo layo la tenda yana. Jadi ya kah? Ko kahilu hanak mo burong yung ko mata hanak mo bangita tayo. Panajangan na jarang pagalit, panabel na tao pagadia. Lakur umal na putok hil, lakutak maminyo mo harus suporong madibad umlaban. Uyu tuang madibad umgaling. Jadi ya kata beli tayo ya kata belingan dia na pul na pakai sati yan na. Yeye pakai sati yan na maundong leiti na mamandong lakur. Ya salah satu tanda yang paling banyak ibu-ibu ini termasuk di sini Pak Calon Wakil ini. Kalau sudah ibu-ibu sudah hadir banyak begini pasti ketulusan. Ya kemarin pemini agak miring-miring aku jaga to malarihin ha. Nangkana tawulumbana, nangkana surya 12 maruah memandanya na pun lesat. Kalau mama yang hadir begini daya maruah bana. Petorong gigit mandanya lunong lupin harang lob letang lo bulpi harob. Tapi peniha hamang gamayom tamay na mamay. Jaka nogoy be pahamang lamar nogoy dang amani obono. Nyom tamama yan iya anani jap da bangka de belum tangan hagoy ko mukai dia tanah hahalong pok luwa ko patukuluwa juga ko nang ko ana dolewi ho jadi maka hamburannya pakai syati dona. Tai yang ngaran na betul na doon kakapuro niya labang kaguyut yung 5 gagawang niya tamama tay ang takatay la maling nagtakapapas niya yakibentay jam 5 jam 9 takalum kan palindi ya way purong palindi yan ada muda niyan amalak pangalang ibtang sa tagarabi nulua pauhaha man ko takalatulor ham ni umbo man uy yagawan patian niya na pa ya amo ini na purong kulamangin na biyutong kulinya mga 5 yung kawaman ha paning kanina nagaway nyo ka banangkuliwak ko banibera bari pakai hati ko ay upuwili pa alipiakan makanya ko. Kanina nakaamtap hiyo nyo tak barakahong 18 na batang lepahang mo. Tayo na rin jala lakulumyo amtap hiyo bandinya nyo tawang ko amani umbo. Katakahong 18 man lepaki syati ko. Nyo kalati naman labaning mana orang ketiga na ang 18 hindi aban home. Ya paki syati makano no daning ang orang ketiga nyo ko. Tapi nyo jakaning po orang ketiga na hulukuro mayan war pumro ya wat. Jakaning palapang ka ko kutut tayo mo yang kutut do kulurong ma diyo. Pada kau ngitin di bawah kita mah matai ya bawah man tapi jangan anak kali kuna ba na ben no ko kaya tu dan alpurong tamto malpurong na ben nonggo
kamu nyong welim pa kampanye habot ang may jawa nyong ko ko weng wilung guluwa ko na nakil pembeni no ay tawa tua maya ya kalumur na hakala ko na hakala puduk may puduk dinurun makahibo na maksudnya ha kabani pun na sa ati wa mo tumunyo no jadi nyemi dan menyungga dan nyuna nama deuma jangan dipaham tahu orang ketiga yang saya katakan tadi karena orang ketiga menghancurkan yang satu hati Bapak mau kalau nyemi tidak ada lagi yang simpan orang ketiga saya pastikan Lahiru ini akan menang tebal akan menjadi kunci kemenangan di Kecamatan Mahoy. Kenapa saya katakan demikian? Lulu Nilo adalah salah satu desa pemilih terbanyak yang ada di Kecamatan Mahoy. Hari ini wajib pilih di Kecamatan Mahoy ada 3.194. Ya kada mai nona sekitar 2.500 nona. Ya untuk memenang di sini paling kurang harus 1.500. Yo lah desa Lulu Nilo yo ada 700 lebih wajib pilih. Nah zaman ini kena jaga doang ngahuri kena ho 2.000 pengalang kayak doang hari ke pengalang kayak jadi satu orang harus cari satu orang lagi. Jadi kalau dari 700 ini kita bisa dapat 500 karena 250 yang hadir masing-masing cari satu maka kita akan menangkan pakai hati di desa Lulu Nilo ini dengan paling kurang 500 suara. Nah jangan tunda nomor dong berarti kita pastikan bahwa kemenangan ada di desa Lulu Nilo dan kemenangan ini pasti ada di Kecamatan Mahoy. Ama ini nama tomat menjalankan apelahnya dia nih. Barang dolewi hiwan joli mana hinlundung belum letak ngebetak pakai sapi reheniana. Yo lah khusus di desa Lulu Nilo ndak bengi ana lebih himbu yang nakanjongan ngui lalu kuning kura. Giki nih hiwan gay pada jama kami kenyini ma rarangua rami marara urumi ya nana jama ke kenjongan ngui jama ke lalu kuning kurang yo mau petali Pak Christopher Pride le tahun 2020 ama ini otomat menjalankan apelahnya. Hanya kita kalah diharai dengan Lulu Nilo waktu itu. Oleh karena itu sehingga saya katakan di Lahiru tadi malam di tahun 2020 Nyimi tidak menjadi bagian, tidak menyongsong ini kemenangan saya bilang. Tetapi puji Tuhan hari ini saya bilang sudah bersama-sama dengan pasangan calon bupati wakil bupati yang akan pasti memenangkan pertarungan di tahun 2024 ini. Tinggal satu saya bilang sama Lahiru, apakah masyarakat Lahiru siap menyongsong dan menyambut kemenangan ini untuk ada bersama-sama dengan desa-desa lain dan kecamatan-kecamatan lain dalam gerbong kemenangan bersama Paket Sati di tanggal 27 November. Oleh karena itulah di desa Lulu Nilo juga ini saya mengharapkan kebersamaan kita yang sudah kita pelihara terbina dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ini kata peturung gigit lang ataka menyenun. Tinggal bagaimana kawan-kawan kita yang masih ada di sebelah gunung di sana untuk bagaimana kita mengajak untuk kita kembali bersama-sama memenangkan Paket Sati. Ia yang menjadi tanggung jawab kita bakal lebih ke lebih dari ini. Itu yang menjadi perhatian. Saya secara pribadi juga pada kesempatan ini saya sebagai ketua tim pemenangan dari pasangan calon bupati wakil bupati Paket Sati ini sekaligus juga saya sebagai ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sumba Timur yang menjadi pengusung utama dari pasangan calon bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga terima kasih banyak khusus desa Lulu Nilo pada siang hari ini karena termasuk desa Lulu Nilo inilah dari 140 desa di Kabupaten Sumba Timur salah satu desa penyumbang suara terbesar di Partai Hanura pada pemilu legis yang lalu. Terima kasih untuk desa Lulu Nilo. Amin aku matomat menjalankan apelarian hiwang kutunggung geno jangan Nyimi berpikir waktu itu bahwa dukung Partai Hanura dukung sama Rambu Rika ini ya toh. Saya ada sebagai ketua DPC di depan Bapak Mama sekarang. Kalau sekarang mereka ada di sebelah sana Bapak Ibu dan saya ada bersama dengan masyarakat Lulu Nilo. Saya sebagai ketua tim kerja dan saya sebagai ketua DPC Partai Hanura. Apapun juga kami akan mempertanggungjawabkan suara Bapak Ibu di desa Lulu Nilo. Tinggal bagaimana saya bicara mempertanggungjawabkan kesempatan ini dan panggung inilah panggung terhormat ini. Bagaimana kita merealisasikan mimpi-mimpi apa menjadi kebutuhan-kebutuhan kita kepada pemerintahan yang akan datang. Kalau Tuhan berkenan bersama Paket Sati, saya sebagai ketua partai, sebagai ketua tim pemenangan menjadi bagian yang tak terpisahkan di desa Lulu Nilo ini. Amain aku batomat menjalankan apelarian. Saya mengharapkan khususnya Tayohu lah desa Lulu Nilo di Kecamatan Mahoy. Pada umumnya seluruh selatan, karena ini saya menjadi bagian dari selatan ini. Calon bupatinya dari wilayah tengah, calon wakilnya dari wilayah barat dari sana Pak Pringkir Agamani. Tapi kita di selatan, saya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan ini juga. Saya dipercayakan untuk menjadi ketua tim pemenangan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kita dapil selatan ini adalah jumlah pemilih terbesar kedua yang ada di Kabupaten Sumba Timur.
Di wilayah kota Canberra, Pandawai dan Kabupaten Mampuang wilayah tengah ada 67.000 lebih. Mereka di posisi pertama. Sedangkan kita di wilayah selatan 8 kecamatan ini ada 42.000 lebih, hampir 43.000. Habis itu di posisi kedua ada wilayah barat di sana 29.000 dan wilayah timur 27.000 dan wilayah utara 13.000 Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, momentum dan kesempatan ini kita harus betul-betul kita sambut dan menyongsong kesempatan ini dan kemenangan ini, karena dia tidak datang ulang 2 kali dalam 5 tahun ini. 5 tahun lagi baru kita bisa kejar ketertinggalan itu. Oleh karena itu pada tahun 2020 kita sudah ada dalam rel yang baik bersama dengan pemerintah Kabupaten Sumba Timur 3,5 tahun ini. Tinggal bagaimana kita melanjutkan mimpi-mimpi apa yang menjadi konsep-konsep kerja dari pasangan calon dan bupati dan wakil bupati. Tinggal itu saja Bapak Ibu, tinggal kita lanjutkan Bapak Ibu. Daripada kita harus berpaling di sebelah karena dia muluk-muluk di panggung politik seperti ini, bahwa dia lebih manis, apa yang dia sampaikan dia lebih manis daripada madu, kita harus lompat ke sebelah Bapak Ibu dan sekalian. Itu kan masih tanda petik apa yang disampaikan apa bisa direalisasikan. Banyak orang pintar Bapak Ibu dan saudara, tetapi dalam kepintaran itu, kehebatan itu belum tentu ada ketulusan. Tetapi orang yang tulus pasti ada kebaikan, pasti ada kejujuran di dalam hati. Yang kita butuhkan adalah pemimpin yang tulus dan jujur Bapak Ibu dan saudara. Apa yang disampaikan dalam panggung terhormat seperti itu, jika Tuhan berkenan, itu juga yang dia lakukan untuk 5 tahun yang akan datang. Ya, yang berpikir menyimpang kalian begitu rehlian. Reheng yo lamahu yang kita harus berterima kasih. Nah, anak puhu etiwiki mami ini beliau adalah sebagai camat di sini. Kita namu ayah. Kita juga harus bukan saja kita harus berpikir kita mengusulkan dari sisi infrastruktur dasar, tetapi juga sumber daya manusia juga harus dipersiapkan dengan baik. Oleh itu kadang-kadang kita, jika ada kita punya anak-anak, ada kita punya saudara-saudara yang menjadi pegawai, kita harus mempersiapkan mereka ke depan. Sehingga mahu juga ini tidak saja hanya mendukung calon bupati dan wakil bupati, sehingga ke depan juga mahu juga ini mempersiapkan orang bisa maju untuk menjadi calon bupati dan calon wakil bupati, baik di politik maupun di sisi birokrasi Bapak Ibu. Kita harus siapkan kader. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mimpi ini bisa kita realisasikan hanya lewat kebersamaan kita yang utuh Bapak Ibu. Kesempatan ini kita harus betul-betul membangun kebersamaan antara seluruh rumpun keluarga yang terkait. Ya kanyawa lapa ngandia ya kaninda lapa hili no kuenga lahuri bata pelaku huri na pahili no kuenga bata pindi kepala deha bata pindi legislatif. Kita pilkada beda, harus beda. Seluruh perbedaan yang ada pada hari-hari yang akan datang kita harus satukan di pilkada ini untuk kita bisa sama-sama memenangkan ini pakai satu. Itu yang menjadi harapan saya kepada keluarga di Desa Lulundilu ini. Ama inago matomat menjara ganap lerhenian. Saya juga perlu sampaikan kepada keluarga di tempat ini bahwa banyak isu yang dimainkan secara masif bahwa Pak Kris ini adalah bupati yang kasih naik pajak. Ini saya sampaikan, Pak Kris ini kasih naik pajak. Bapak Ibu dan sekalian, sesungguhnya di desa ini mungkin pertama adalah strategi dari seorang pemimpin untuk menaikkan ini pajak ini. Sebetulnya tidak bisa kita omong, tapi saya harus sampaikan di keluarga di tempat ini supaya jangan ikut jalan yang sesat. Pada saat Pak Kris menetapkan kenaikan pajak pada tahun 2021, naik pajak ini dari 90.000 wajib pajak, Bapak Ibu dan sekalian, naik sama-sama. Habis itu Pak Kris tidak tinggal diam. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, termasuk Pak calon wakil ini sebagai asisten 2, selalu memberikan masukan-masukan kepada Pak Bupati. Dan pada akhirnya di tahun 2022, pemerintah Kabupaten Sumba Timur lewat tangannya Pak Christopher Praing mengeluarkan lagi satu aturan pengurangan pajak bagi keluarga miskin, bagi wajib pajak miskin. Dari 90.000 itu maka turunlah 56.000 wajib pajak Bapak Ibu dan sekalian. Penyesuaian. Ya kami hilang nanti dipaksa ya warna mereka. Pepuri juga pajak dan nonawan. Turunlah tim dari desa, dari kecamatan, dari pendapatan daerah untuk melakukan survei. Oh iya, tahu ini dalam kata pepuri juga pajak. Ya kepatongah pepuri juga 5 kumpul, pepuri juga 4 kumpul. Dia turun Bapak Ibu dan sekalian. Tapi yang turun pajaknya siapa? Adalah elit-elit, orang kaya,
kak peninggi tahun dinding didang dengan manusia-manusia yang ingin menguasai tanah. Tanah ko kung gawin ng lenol, hupulinuan. Ya, padahal kada pajak, mga pembayar pajak kita mang ngalang menanyakan tanah. Nyita tahu mamayila yan apa danggil tahu mapeguluri. Jadi seperti itu Bapak Ibu dan sekalian. Yang tidak turun pajaknya adalah orang kaya. Oleh karena itulah sehingga menjadi pergumulan kita bersama pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang menjadi elit politik, orang-orang yang berduitlah sekarang ini yang tidak mau kekuasaan itu di tangannya KPI dan MPR. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Kenapa seperti itu Bapak Ibu dan sekalian? Karena mereka ingin menguasai lahan-lahan semua. Mau ini bisa dia klaim nanti ini padang berita ya nawanang kan. Habis itu terakhir dangkananya ning tau jauh mainom dangkananya jadi nanya dan lain sebagainya. Itu yang Pak Kris tidak mau Bapak Ibu dan sekalian. Beliau mengambil keputusan itu bagian dari membela kepentingan masyarakat kecil, termasuk keluarga di sini yang ada di Ndilu. Harus tunduk sama ini tomat menjalankan apa? Kalau mungkin masih ada sekarang di Lihiru ini yang belum diturunkan pajak karena belum tahu koordinasi dengan kepala desanya, koordinasi dengan RT dan RW dengan camatnya, Bapak Ibu. Nanti diusulkan, saya pastikan mereka akan turun di sini untuk melakukan evaluasi kembali. Kalau masih ada, yang belum penurunan pajak ini, itu ada ruang di situ. Ada ruang, ada kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan dari tahun 2022 sampai dengan tahun ini Bapak Ibu dan sekalian. Kami barang uangnya nuna bang. Ay jangan apa tu kumbulu adum nah patungahu mai kamuan. Karena ini hampir semua desa seperti itu Bapak Ibu dan sekalian. Ada ruang, ada aturan itu. Itu berlaku untuk masyarakat kecil, masyarakat yang tidak mampu Bapak Ibu dan sekalian. Tapi natau nampi gelurin dia awan operate. Baik pangala kan. Kenapa seperti itu? Supaya meningkatkan pendapatan daerah. Kalau meningkat pendapatan daerah ini, maka berimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah, maka lewat pajak itulah bisa parama andat, parama air bersih, boni aman, boni takkan angga koi, boni. Lewat ini sudah Bapak Ibu. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sumba Timur lewat Pak Kris ini, bagaimana orang-orang kaya ini memberikan pajak yang besar untuk kepentingan masyarakat kecil di pedesaan-pedesaan. Itu yang menjadi tujuan utama Bapak Ibu dan sekalian, bukan tanpa alasan. Selain daripada aturan-aturan yang dikatakan bahwa Sumba Timur ini sudah 3 dekade ini tidak pernah kasih naik pajak. Merata lino duna hidup melambung. Ama inang gumatomat menjarah ganap larihniana. Jadi ya kan, na pumudong kulenyum kulembi, bunda pemarian meninggal larihniana supaya nyuta manindana iana kata jadi unang daba. Taya kata halbro, kata jadi tim daba. Beda pun ada tim sukses ke Amonday, ada tim kerja ke Amonday. Tim itu yang terdaftar di kertas saja. Tetapi karena kita punya harapan yang sama untuk menitipkan harapan ini pada pasangan calon bupati wakil bupati Pak Christopher Preng dan Pak Prengki, saya ajak kepada Bapak Mama keluarga yang ada dalam tenda sukacita ini bersama Pak Kesati, mata na puluh ne pakai hati yana kata pakata kata wewa rumahnya la kalika penda la kuru umal la pedogahen la kuatak na masing-masing la wilayah RT la wilayah dusun la wilayah RW da batabeli jangan jarak pagalitu bento pagaturia tai la kuru umal la pedogahen. Itu yang menjadi harapan saya kepada keluarga di tempat ini. Mungkin ini saja yang sesampai kurang dan lebihnya saya menyampaikan sungguh permohon maaf. Selamat siang, salam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Jadi Limelang wadahnya Ibu Yadar Pilengira sebagai Ketua Tim Kerja Pakesati KPPR tingkat kabupaten. Masyarakat Abdomatu dari Henayena. Tentunya la bulan nama lapak tarung dan mutaita bahwa wana na taon dan ngalang at pindu ito ama. Salah satu na pindu demokrat badatiwal niya ama. Ya, badatiwal niya. Tetapi puji Tuhan, beling na demokrat na pindu buatan. Paalibeli niya na pindu na pambadatiwalun na pandambadapasan inapasa niya na paket sa hati. Dan oleh karena itu, orasi politik mewakili DPD Partai Demokrat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Endal Metajiwa. Kepada Bapak waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak MC untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat sore, salam bagi kita semua.
Salam. Lulu dilu. Hai, atau enam him. Baik ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami kasih, paket pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hari ini yang ada bersama dengan kita, Bapak Franky sebagai calon Wakil Bupati. Yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Ketua Tim Pemenangan Paket Sehati sekaligus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Sumba Timur. Abaina bulung putar dan juta mentara rengan Tomatu. Nama perintah nama ko haluk kay jakaninya nahula kajia Patay Birigo, teman-teman penyelenggara dan pengawas yang senantiasa juga menunjukkan kesetiaan dalam mengawal terkait dengan proses demokrasi ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, lewat kesempatan ini perkenankanlah di pertama ini kita boleh memanjatkan rasa syukur dan terima kasih kita ke hadapan Tuhan yang oleh karena segala kemurahan kasih-Nya hari ini kita boleh ada bersama dalam kerangka kita mendengarkan berkenaan dengan paparan visi dan misi dari Paket Sehati menuju pada proses pilkada di tahun 2024 ini. Mungkin sebelum saya bicara lebih jauh, kalau mau jujur sesungguhnya wilayah Mahu ini bukanlah wilayah yang terlampau asing bagi saya. Tapi terkadang saya menjadi orang yang asing di negeri sendiri oleh karena memang tidak sering kita bertemu, tidak sering kita berjumpa. Dang menenam kalian tabuk kay dang may mendidian tanda. Jadi kalau dengar nama saja pima minyak nukuway kan yung kabihu kadumbul welong may lumutulong begitu Jadi kalau macam di sini di Lundilu dang may dang nakawili mendap tau may mendap mangilu may namamong ko di talaga juga sekarang saya punya pangkat anak lagi ini ada menjapu juga di negara kabihu kabuli. Jadi saya belum datang minta hewan khusus untuk saya nak pija dari nama bikin yang pada kereta. Tapi keren kay pada lumang tanggal 20 pihu harumul laulang hambulau. Di jarbo ko lumakabe tukang makan ya kay buah nyelo no ko kay. Waldio. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi sesungguhnya itu memang kemarin ketika proses pemilihan legislatif ini saya tidak pernah masuk juga di wilayah Kecamatan Mahu di sini. Karena di saya tahu bahwa di wilayah Kecamatan Mahu juga ini ada orangnya yang pasti akan memprioritaskan kadernya yang ada di wilayah ini untuk ada di lembaga DPRD, dan kita bersyukur bahwa Mahu kali ini mengukir sejarah untuk mengutus salah satu wakilnya di Kabupaten Sumba Timur. Kita bisa aplaus dulu untuk hal yang demikian. Jadi itu luar biasa. Semua itu bisa terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudari oleh karena komitmen kebersamaan menghadirkan perwakilan kita di lembaga DPRD. Termasuk saya juga bisa duduk di lembaga DPRD itu oleh karena faktor kesadaran yang sungguh dari wilayah Kecamatan Matawelepau bahwa menjadi pentinglah ada orang kita yang duduk di lembaga DPRD dalam kerangka memperjuangkan berkenaan dengan segala aspirasi demi aspirasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi pada posisi itu menjadi tepatlah bagi kami hari ini ketika berdiri juga di sini. Sekalipun ya jujur memang untuk wilayah Lundilu ya pakai beningu mamu, kuningu anang, gumamungo, maleo, dahu suara bupuadan. Tapi negara ini ya, wagu kaya nahu, ya kapira da suara na sehati haromu 27 November ya maka da suara menyumba dengan wagu maka. Karena itu dalam kaitan dengan pergumulan wilayah ini kami tetap ada bersama dengan saudara-saudara yang ada di Lundilu ini. Jadi itu yang barangkali menjadi catatan kita semua. Apalagi ketika kami Partai Demokrat ini hari ini tampil di panggung juga dalam kerangka untuk bersama dengan warga masyarakat yang ada di Lundilu ini untuk memperjuangkan berbagai mimpi-mimpi, berbagai harapan-harapan yang bakal kita ukir ke depannya. Karena itu ketika kita sudah berada bersama dalam gerbong kemenangan itu, nah anak muda batapkar itu nah dahaman tiang jakala hauta jakan tunu jakawan jak damu nama apa yang rapat yang mau ijaham ko pudi ko pemilang wiki huang pengala. Tapi kalau sudah berkawan jadi enak kalau kita berkubisik untuk kepentingan wilayah ini. Karena itulah yang harus menjadi catatan prinsip bagi kita sekalian, dan saya bersyukur tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Tim. Memang saya tidak terlalu begitu ikuti terkait dengan peristiwa yang lalu untuk kondisi di Lundilu, tapi Lundilu ini telah mengukir sejarah terbaik dengan memberikan kesempatan kepada Paket Sehati pada periode pertama untuk memenangkan pertarungan yang lalu dan memimpin akan wilayah Kabupaten Sumba Timur ini selama kurang lebih 3,5 tahun yang hampir berlalu ini. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari,
ketika Bapak Mama dan saudara-saudari telah memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang memimpin berkenaan dengan pemerintahan di wilayah ini, di sanalah kita dapat melihat, kita dapat mengkaji apakah orang ini adalah orang yang layak untuk kita pertahankan, untuk kembali menerima tanggung jawab yang berikutnya ataukah tidak. Semua tentu berpulang kepada kita sekalian. Tetapi saya bersyukur walaupun secara singkat tadi dari tokoh masyarakat menyampaikan kepada kita sekalian, hinana hamu ibamaan unung wai nuru kuna peramanai aman pretan tanah wahalu kure nahubak wanggu wami malawanauga yakaninya ni etimonong danuna kana pengalang wanggu jagawanda ye na pakawara kamahida kawanda jaya amai ina dam taranggan aptomatul re nahuangga. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, di beberapa panggung, bukan beberapa saja, hampir di semua panggung yang kami ikuti ini, ketika berputar di wilayah selatan, berputar di wilayah timur, berputar di wilayah tengah, berputar di wilayah barat, semua orang menyaksikan kepada kami bahwa benar sebuah tanggung jawab yang telah diberikan kepada paket sehati yang silam di bawah kepemimpinan Bapak Kris Prai. Di sana ada begitu banyak inovasi, ada begitu banyak keberhasilan demi keberhasilan yang diperoleh, dan karena itu mayoritas masyarakat di wilayah Kabupaten Sumba Timur menyatakan sikap ini kata hiluak hijau kesempatan untuk melanjutkan berbagai harapan-harapan yang belum dicapai. Jadi Jakarta yel Jakawanda, uanya Jakawanda, kita kasih kesempatan lagi untuk bisa melanjutkan pengalannya, karena pengalannya na pendek tuama, na pendek harang lahu pulundung lepinu, kepepun kan harang lahu pulundung lepinu. Itu yang menjadi makna paling hakiki. Jadi kata hanang wang obuanda penunggo yang kita yel-yele, uanya pengalan. Inti yang sesungguhnya adalah kita beri kesempatan lagi kepada Bapak KPFR untuk melanjutkan terkait dengan kepemimpinan ini, sehingga apa yang jadi harapan cita-cita kita secara bersama pada akhirnya kita gapai dalam kebersamaan itu. Itulah yang menjadi hal prinsip Bapak Ibu dan saudara-saudari. Karena itu hari ini saya berdiri atas nama Partai Demokrat. Tentu waktu kami memberikan atau menyatakan sikap untuk berlabuh ke paket mana dalam kaitan dengan proses pilkada kali ini, memang pada dasarnya karena paket pasangan calon itu berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Dan karena itulah dalam berbagai pertimbangan Partai Demokrat, Partai PAN, Partai Hanura bersama dengan partai-partai yang lainnya berada pada kata sepakat bahwa sosok yang paling tepat untuk boleh memimpin Kabupaten Sumba Timur 5 tahun ke depan lagi berada pada paket sehati. Itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bisa aplaus untuk hal yang demikian. Kenapa kami partai politik, 7 partai politik itu mengambil sikap yang demikian? Itulah yang saya bilang tadi, karena ada begitu banyak kesaksian warga masyarakat yang menyatakan bahwa orang ini layak untuk memimpin Kabupaten Sumba Timur. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kelayakan seseorang, artinya kita menilai berkenaan dengan persoalan tingkat kemampuan, tingkat karakter dari seorang yang mau kita berikan kepercayaan. Bandaji atal wuwa bandaji halu eta mama jak hadin luhung madbat ita ya. Tabat ita iya na tahu cara maya kaya naga. Wangu jak wanda hidup itu wajah kesempatan. Jadi kami bersyukur juga 7 partai politik yang ada dan bersama dengan paket sehati ini atas berbagai ungkapan hati dari masyarakat yang menyatakan bahwa paket ini layak, maka kami bersyukur juga bahwa ternyata Partai Demokrat tidak menjatuhkan pilihan pada orang yang salah, yang berseberangan dengan sikap nurani daripada warga masyarakat. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jadi kalau kita bicara terkait dengan persoalan kapasitas, soal kemampuan daripada kedua beliau ini, bukan barang baru yang namanya mengurus terkait dengan pelayanan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan. Mereka ini adalah jebolan-jebolan birokrasi. Di sisi yang lain lagi hakola khusus madan rumah na peretawang media, baik Pak Kris maupun Pak Franky adalah tamatan dari STPDN. Mahakola khusus yang kiwana na peretawang, jikiwana na pandoya na mahamula masyarakat, mereka dibekali secara khusus. Hamana itu menyuma yang macam saya sebagai seorang pendeta. Kalau saya tidak pernah sekolah yang namanya sekolah teologi, garap pipua kanggo hot banwe, atau tutung makiakan hot baya mandabar hakola wang waya penun. Tapi kalau memang itu adalah
bagian dari background ilmunya, maka pasti kita yakin dan percaya mereka ditempa, dibentuk karakter dan kepribadiannya, lalu dilepas ke tingkat masyarakat. Pastilah berbagai bekal yang mereka peroleh ketika mereka kuliah pada akhirnya juga akan memungkinkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara baik. Pada sisi yang lain lagi kita kenal dengan istilah orang bisa karena biasa. Jadi kalau tidak pernah dikasih kepercayaan, kita tidak bisa menilai, mengukur seseorang ini dia punya kemampuan atau tidak. Negara pepi dan awan, tapi kalau kita tidak pernah kasih kesempatan, memang kita tidak akan pernah bisa mengukur. Tetapi dalam posisi beliau berdua ini telah terukur terkait dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Mereka pernah menjadi sekretaris lurah, pernah menjadi sekcam, pernah menjadi camat, pernah menjadi kabak, kepala bagian, lalu pada akhirnya menjadi Bupati Bapak Kris, sementara Bapak Frank ini pernah menjadi asisten 2. Jadi sejumlah proses demi proses telah mereka lalui dalam kaitan dengan persoalan pelayanan kemasyarakatan. Jadi Jakarta nilai jaran damang makna ya dai. Da jiha pada jaran beli ajar begitu. Da jaran beli pekakang wahab. Pada jaran damang mahak. Bagaimana sesungguhnya menata mengelola secara baik akan wilayah Kabupaten Sumba Timur ini. Sehingga wilayah Kabupaten Sumba Timur ini tidak sekedar dia berjalan begitu-begitu saja, tapi dari waktu ke waktu kita menyaksikan di sana ada berbagai perubahan demi perubahan. Pada konteks itulah maka kita sebagai warga Sumba juga menjadi bangga menjadi orang Sumba, karena di sana ada hal-hal prinsip yang dapat kita saksikan sebagai bagian dari mimpi dan harapan kita secara bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara sekalian, intisari dari sebuah kepemimpinan itu adalah pada persoalan kemampuan seseorang untuk menerjemahkan mimpi menjadi sebuah kenyataan. Itu inti dasar dari sebuah kepemimpinan. Pada konteks itu maka Partai Demokrat bersama Hanura PAN dan teman-teman partai lain berada pada kata sepakat dan sungguh yakin bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan kejelian untuk menerjemahkan mimpi dari Matawai Amah pada jarahamu ini menjadi sebuah kenyataan, itu ada pada paket sehati. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami kasih dalam kasih Tuhan. Lebih lanjut dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, secara jujur dan terbuka, saya kira tidak ada juga yang tersembunyi, karena wilayah Sumba Timur ini juga kecil dalam pandangan kita. Jadi kita bisa tahu terkait dengan persoalan dan pergumulan. Bagi kita wilayah selatan paling umumnya itu adalah dalam kaitan dengan persoalan infrastruktur jalan. Paling itu yang menjadi bagian pergumulan yang paling berat bagi kita sekalian. Nah, yang kami pantau sebagai Partai Demokrat bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Christopher Praing ini sungguh menunjukkan keberpihakannya kepada wilayah selatan. Dan karena itu hari ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian, Nyimi yang agak pada tahu lagi jika sedulu itu paling trenin jalan Tanah Rara itu dengan istilah jalan neraka warnanya. Kenapa begitu? Padahal udah dia tuh kapalnya kemana? Jadi dia bilang jalan neraka. Tapi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau kasih tahu kita semua, seluruh dunia mengenal itu wilayah Tanah Rara sekarang menjadi jalan terindah di Indonesia. Itu luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Siapa yang mengeksekusi itu? Itu adalah eksekusi di bawah pemerintahan Bapak Christopher Praing. Jadi kalau orang bilang dangkar aparaman jakawan ijakana tamama betul, kita juga ini mengikuti, kita juga ini merasakan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kerangka menentukan terkait dengan pilihan kita ke depannya, menjadi harapan bersama kami juga sebagai orang yang ada di selatan ini. Tadi saya bilang kita juga punya ikatan emosional, ikatan darah dan lain sebagainya. Sekalipun saya berasal dari wilayah Kecamatan Matelpau, tapi persoalan rasa cinta dan sayang kami terhadap wilayah ini tidak bisa juga dikurangi. Karena itu, apa yang merupakan gumulan dari Kecamatan Mahu juga ini tetap kami akan bersama, apalagi kalau kita sudah berada pada gerbong yang sama di tanggal 27 yang akan datang. Jadi yang ingin mendapat pertarungan atau batu nahu jaka melaku dari panggung ke panggung, tika paperambang na nahun tau. Jiki haman jaka metal hurung kaninga malanguar rambudiwa. Dia ngebuang apang tahu nahu peninya lakatungka. Dia mau untuk ada languar ramah. Jangan ini lakatungka tiang napakat nah. Ini ya bayan nang mengilu. Tapi jangan ini menggolong mural tanggal 20 dan meniman pekan lama man yang lain tinondaga. Tidak mungkin sudah paket ini akan kasih tinggal itu. Jadi tadi saya sempat dengar juga yang bilang
dapeninya itu mau ngiam bupati on harangan melijang manihi muwadai dan masyarakat on. Saya mau kasih tahu kehadiran kami yang ada saat ini, Bapak calon wakil, Bapak ketua tim, dan kami semua yang ada saat ini sama sekali tidak mengurangi makna terkait dengan kehadiran kami hari ini. Karena apa yang kami nyatakan hari ini adalah bagian yang juga akan dinyatakan oleh kandidat bupati kita. Yakin dan percayalah ketika kita ada dalam frame yang sama, dalam kebersamaan, apapun yang menjadi gumulan dan harapan kita bersama, pasti kita akan berupaya untuk bagaimana mewujud nyatakan itu. Apalagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, sedikit saya mau buka kartu saja. Bapak calon wakil bupati ini adalah adik kandung dari ketua DPC Partai Demokrat. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, sebagai kader Demokrat, kami juga tetap akan setia bersama dengan beliau ini untuk juga bagaimana memperjuangkan terkait dengan kepentingan wilayah ini. Dan kalau mau bicara jujur, ya ibaratnya begini, ketika kita sudah berdiri di panggung hari ini, tidak mungkin besok kita masuk di bawah panggung. Pasti kita mau lagi ke panggung berikutnya, begitu toh. Jadi 5 tahun ke depan selesailah periode Bapak Chris Pray. Pastilah sebagai pemimpin yang tidak sekedar menciptakan pengikut, tapi yang benar menciptakan kader. Yakin dan percayalah bahwa Partai Demokrat juga pada akhirnya akan bersama dengan Bapak Franky untuk periode yang akan datang. Pada konteks itu hari ini kita mulai menanam dan pasti kita akan menuai dalam perjalanan ke depannya. Jadi itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak ada yang salah kalaupun Bapak calon wakil saja yang bersama dengan kita hari ini. Itu yang barangkali menjadi harapan bersama kita dalam kaitan dengan keberadaan kita di kesempatan hari ini. Jadi amaina matarangan aptomatu nerehinahu nyuma dari partai politik, sungguh tentunya atas berbagai pertimbangan yang prinsip bahwa paket ini yang memiliki hati yang sungguh untuk membangun kita sebagai warga masyarakat, marilah bersama dengan kami. Jadi memang banyak orang ketika datang kalau panggung yang lain mengatakan berkenaan dengan persoalan rukun apa luang wiyana. Kalau mau jujur Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia kata kabalik gua jangan gua. Nah kalian bikuliah untuk gua. Ini juga semua ini saya lihat ini mama saja ini biar apa penuh juga Android bro. Jadi saya kira mengikuti semua terkait dengan perkembangan ini. Kuah kosong kita mama dan nggak tahu lulundi luar buntai. Tapi pada hari ini kita saksikan ada begitu banyak. Artinya bahwa soal kami berjalan dari panggung ke panggung ini tidak pernah ada yang bilang sepi. Walaupun di sana itu di wilayah timur itu daerah perang boleh dikata karena mereka ada kader di sana. Ketika kami masuk di Malolo, di situ juga kita saksikan antusiasnya masyarakat luar biasa. Rima kabamahil tamay lapunglodu luar biasa juga di sana. Kami masuk lagi di Wulawejelu, luar biasa juga orang punya kehadiran. Jadi kalau di wilayah timur saja sudah model seperti itu, nah bagaimana dengan kita yang lain? Iya toh? Abu tapi wadunya pun nang kajakan rukun lah biar Huawei. Lah biar bukan saja soalnya Pak Chris Pray, tapi soal Pak Franky juga di sana sudah cukup banyak juga berkecimpung di wilayah kota dan Canberra. Dan dia songuan lainongga. Jadi kata penikasar melang bendenue orang Canberra saya kira sekarang sudah jadi sopir. Masa mau jadi konjak lagi begitu Tidak mungkin sudah. Pasti akan mau jadi sopir terus begitu Atau Jakarta peninggal itu mbak ninya kena kawanggal. Himbuang kami kapiten YouTube kalau lumput tindak aku dulu juga. Iya toh? Saya kira seperti itu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Apalagi kemarin ketika kami berkunjung di wilayah barat sana lewat. Di lewat kemarin orang bilang lewat raya, tapi waktu kami menuju sana tidak pernah kumpul satu lewat raya yang 4 kecamatan itu. Kami pergi pertama itu di Ngaha Oreango. Itu sendiri orang Ngaha Oreango. Itulah postingan bagaimana padat dan berisinya terkait dengan orang yang hadir ketika itu. Kami pergi lagi di Letis, la kampung Nologa, Itamuama kedua nun. Itu juga ngeri juga yang hadir. Lalu kami pergi lagi di Ketala Hamulingu, luar biasa juga pada akhirnya. Terakhir kemarin kami bertemu di Lewa Kota. Kami saksikan di situ luar biasa antusiasnya masyarakat. Kapani bagian udah dia kangkara ya, wangku nogowai nyungga hiku jadi kehidupan DPR ya, karena faktor ego wilayah. Masa sih lewat hari ini mau abaikan ketika ada yang peluang semacam ini? Tidak akan pernah mungkin sudah. Lewat tidak sekedar menghitung hari ini, tapi dia sudah hitung 2-3 langkah ke depan.
Karena itu yakin kita bahwa dia tidak akan pernah juga mengabaikan peluang yang lagi tersedia di masa kini. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jaka terung ke enam peninggal i jaka liau wale nyungga jaka nahu wal kumpul persen yawan uang menyita muamawa. Karena kemarin ketika kami pertemuan di Matawelepau, pertemuan di Winumuru, lalu juga kemarin ketika pertemuan di Gerera, itu juga dihadiri oleh tokoh-tokoh Lewa yang bersama dengan Bapak calon wakil bupati. Jaka kali romo itu nama umpurehi padamu. Pernah dengar kok? Umpurehi yang di Lewa Prehambuli itu yang dulu pernah cetak 100% satu desa di situ. Kemarin ada bersama dengan kami di sana. Jaka kali rongke yang namanya Bunga Ladang kemarin juga ada bersama dengan kami. Jadi mereka datang untuk menunjukkan bahwa Bapak Franky Ragabani tidak berjalan sendiri dari Lewa. Dia berjalan bersama dengan tokoh-tokoh yang ada di Lewa, bersama dengan seluruh warga masyarakat yang ada di Lewa sana. Jadi itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, sekalipun mungkin kalau ada satu dua orang dari Lewa yang mendahului, tapi mereka sudah menyampaikan kepada kami. Jaka tu minima kana rinjung minimi ya na weleng la selatan wad kagiki mananyo mamaananya na puhun maananya na etin habutun na pa Franky Ragabani. Jadi mereka akan menunjukkan terkait dengan sikap. Sampai kemarin di Gerera mereka nyatakan sikap. Jaka makaku makan huru mulalewa rukne pa Franky Ragabani wad. Tahun 2029 hampir kena di dongkap penyumbal lewa. Itu komitmen mereka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang menyatakan kepada kita. Jadi kalau mau ngomong soal peluang-peluang dari sisi kemenangan sesungguhnya kita telah ya tanpa bermaksud mendahului akan kehendak Tuhan, soal pengharapan memenangkan pertarungan itu sudah ada. Karena itu bagi saya Bapak Ibu dan saudara-saudari, wang kainu bakal lebih gelenua Yehova lalu dilo, mari kita mengambil bagian pada posisi yang tepat terkait dengan hal ini. Karena apapun sikap kita di tanggal 27 yang akan datang, sekaligus menunjukkan rasa cinta kita kepada wilayah ini. Jangan karena hanya kepentingan pribadi, lalu wilayah ini kita korbankan. Tidak usah begitu. Karena memang persoalan titik kemenangan itu sudah pasti ada di situ. Dalam keyakinan kami ketika kami berjalan ini, ya untuk kecamatan-kecamatan di wilayah selatan yang 8 kecamatan ini, hampir kita pastikan bahwa tidak ada satu kecamatan pun yang sehati akan kalah. Itu yang kami saksikan. Apalagi lapangian dari Tamuaman Ulu yang ketua tim di Tabundung sana. Luar biasa terkait dengan itu. Ada banyak kemarin tokoh-tokoh yang lagi berlabuh di pihak sebelah di tahun 2020. Hari ini kau dapat hak Tamuaman Ulu. Karena pertimbangan soal wilayah. Nyuta yang di wilayah selatan ringwa calon bupati dan ringwa calon wakil bupati. Tapi taruhan kita untuk menentukan sikap kepada sosok yang tepat adalah bagaimana wilayah selatan ini dapat diperbaharui. Sehingga kita juga tidak menjadi komoditi politik 5 tahunan. Banyak kali Bapak Ibu dan saudara-saudari nalangkan hilu batalang kampanye itu tak katai jak hal yang akan rehi mayau banda. Mari kita melihat sosok orang yang benar-benar ketika ia katakan apa, itu pula yang dilakukan. Itulah yang disebut dengan integritas dari seorang pemimpin. Satunya kata dan perbuatan. Jadi itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang harus menjadi perhatian kita secara bersama-sama di wilayah Kecamatan Mahu ini. Jadi kalau kita sudah ada pada gerbong yang sama, di gerbong kemenangan ini, yakin dan percayalah bahwa tidak lu dah matun atau dah matalun kain pakalaman mana gigi wad agar kalembe gulay nungga dah manamu kamal dah walu dah maay kamal tumalango kain wad dah muda tapi jangan ditana nambah yudi perhaya man dah hibok mata dan jakon wana man dah tayango. Jadi itulah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang bisa kami katakan bagian dari sikap kami Partai Demokrat, sekaligus juga jata pepajar kemudian di tiang dan petap mama. Karena itulah menjadi harapan saya supaya kita juga bisa bersama. Perilihing makabuang kuno kuwe kemendap kuna-kuna anak kunun lakapuli kunun dari kunun pengaraban dong kuwe. Karena yang gue jalan buku tanggal 27 November rumah kawandanya wanda. Jadi itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, na putaka menunggu dan sebentar Bapak calon wakil akan lebih menyempurnakan lagi. Tapi sedikit mungkin saya singgung supaya sebentar bisa disampaikan lagi oleh Bapak Franky. Berkaitan dengan persoalan desa persiapan. Desa persiapan waktu itu kita mulai kukuhkan ketika saya menjadi anggota DPRD di periode yang pertama. Pada Pirang udah kan? Hakam Burihina udah kan? Yang pemekaran. Pemekaran ya? Ada kok? Sudah berbelasan tahun kita berjalan dalam kaitan dengan pemekaran.
hakuduki kawan Anda. Tapi sampai sekarang juga belum definitif. Saya mau kasih tahu berdasarkan informasi dari pihak pemerintah secara khususnya Pak Bupati dari panggung ke panggung juga menyampaikan hal ini. Bahwa ketika beliau dilantik pada bulan Februari tahun 2020 berkenaan dengan administrasi pengurusan soal desa pemekaran itu tidak diurus secara baik. Jadi begitu beliau habis dilantik, beliau panggil yang namanya asisten, beliau panggil yang namanya kepala dinas. Bagaimana sudah terkait dengan persoalan pemekaran? Mereka katakan, oh sudah di provinsi Bapak. Akhirnya Bapak Kris ini mulai telepon orang provinsi. Kemalahian rukun dan pemekaran namanya bala seperti orang ke wadah. Kaning makanya ada foto video yang tapi jadi wadah atau. Itu bahasa yang disampaikan di provinsi. Karena itulah ketika itu Bapak Kris menegaskan kepada asisten, menegaskan kepada semua kepala dinas untuk segera memproses terkait dengan desa pemekaran minimal terkait dengan masa pemerintahan saya sebelum saya turun minimal dokumen itu sudah sampai di tingkat Kementerian Dalam Negeri. Dengan sikap pemerintah yang semacam itu, pada akhirnya hari ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dokumen daripada desa pemekaran itu saat ini sudah ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini kita tepuk tangan dulu begitu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Karena itu kita berdoa bersama setelah proses ini akan selesai. Apalagi ketika kita senantiasa ada dalam kebersamaan terkait dengan ini, yakin dan percayalah bahwa desa persiapan itu akan segera didefinitifkan karena memang ada niat baik dari orang yang mau mengurus ini untuk mengurus secara baik. Jadi itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Apapun yang kita hadapi dalam kenyataan kehidupan kita sangat tergantung dari niat seseorang untuk melakukannya atau tidak. Kalau dia tidak berniat, apapun peluang yang ada dia tidak akan menangkap itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya masuk yang berikut dalam kaitan dengan persoalan pajak yang disinggung tadi. Saya mau kasih tahu bagi kita sekalian, untuk membangun wilayah ini selama ini kita hanya berharap dari dana transfer pusat dalam bentuk DAU dan DAK. Membangun wilayah ini dari pendapatan asli kita belum kita mampu karena terbatas terkait dengan pendapatan kita. Dang benakon na pakraida, dang benakon na putuda, tapi anggaran kita sangat terbatas. Karena itulah tidak memungkinkan untuk menjawab sebuah pergumulan yang ada. Tetapi yang sungguh kita syukuri, di balik tantangan demi tantangan yang dihadapi pemerintahan yang lalu selama 3,5 tahun, Bapak Christopher Praing sebagai kepala daerah memiliki yang namanya inovasi-inovasi tertentu untuk bagaimana mengeluarkan wilayah ini dari daerah tertinggal. Dan pada akhirnya semua itu bisa dicapai dalam masa pemerintahan yang walaupun hanya 3,5 tahun. Artinya apa itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Bahwa ketika kita diberikan sebuah kepercayaan, bukan persoalan lamanya waktu kita mengabdi, tapi seberapa besar niat dan keinginan kita untuk melakukan sesuatu ketika kepercayaan itu diberikan. Itulah yang paling utama. Karena itu sekalipun hanya 3,5 tahun, ada begitu banyak prestasi-prestasi yang dilahirkan oleh Bapak Chris Praing. Wana kele media ngalang na begaratan hopapo batunu-tunuan. Padahal itu semua bisa didapatkan oleh karena adanya prestasi yang kita lakukan. Dan di balik prestasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pada akhirnya juga memberi nilai tambah bagi daerah ini. Ngalang dulu yang andui tambahan dari sana. Sehingga dia bisa untuk melakukan terkait dengan kebijakan bantuan sosial dan lain sebagainya. Itu adalah hasil prestasi. Jadi ketika seorang berprestasi, maka di sana ada penghargaan yang diberikan. Bapak Chris Praing selalu menyatakan kepada kami sebagai tim, angkat tepi menyanyut tembul dabanda. Nyuta yana ninya na filosofi da tau humba. Luri da karai, mila da pendiamang. Karena itu Pak Chris Praing tidak mau menggadaikan kemiskinan daerah ini untuk meminta sesuatu dari luar. Tapi ia tunjukkan dengan cara berprestasi untuk memperoleh sesuatu. Itulah seorang pemimpin Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi jangan menggadaikan kita punya kemiskinan untuk mendapat sesuatu. Tapi gadaikanlah prestasi. Dan biarlah itu yang akan senantiasa juga membuat kita terus bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Kamu muda predicted. Ya kata Pak nanti mana yang akan pendiam mangman dan muda benatur tamu. Yang pendiam mangman tuh no wong kata ha leno koe gampang destir gitu. Tapi Bapak Chris Praing tidak mau yang semacam itu. Saya lihat Bapak Ketua Tim sudah lihat jam. Ampun. Bapak Ibu dan saudara sekalian, barangkali demikian itu yang bisa kami sampaikan bagi kita sekalian. Nanti sebentar akan disempurnakan oleh Bapak
calon wakil dalam kaitan dengan berbagai informasi yang kami sampaikan pada kita sekalian. Nah, pemohon rehiku malau nyo takatang bola mapulong kat ni kutukahang ye jaka kawarwan dan apa la reh pakubul tula pakajanga ninda lakhaw ngawanda nyai amay ina ayay iri nam talang ganap tomatul reh na uwangkay. Sampai di sini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, atas